Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu sehat dan bahagia ya. Oke, hari ini saya membawakan cerita yang datangnya dari Fitri di Semarang. Ini pengalaman Fitri sama teman-temannya ya, sama timnya. Ini mereka ini dari sebuah majalah ya. Jadi mereka ini mau istilahnya mau mencari narasumber, mau untuk cerita mereka ya gitu ya, yang mereka buat gitu. Jadi mereka ini pergi ada berempat, mereka menuju ke sebuah desa yang terletak di pelosok Jawa, itu benar-benar daerahnya pelosok banget. Mereka berangkat dengan dua kendaraan, dua sepeda motor. Mereka ini berangkat ada Fitri, Firman, Deno, sama Madi. Nah, perjalanannya lumayan jauh ya, mereka nyampe di desa itu sekitar pukul 6 sore. Sampainya di desa itu, mereka langsung aja tuh ketok rumah warga satu persatu ya untuk mencari yang namanya rumahnya Mbak Sulis gitu. Karena berdasarkan informasi yang mereka tahu, Mbak Sulis ini yang tahu informasi tentang apa yang memang mereka cari di desa itu gitu, tentang apa yang memang mereka cari di desa itu gitu. Jadi mereka ini datang ke desa itu kan untuk menuliskan cerita mereka di sebuah majalah ya gitu, yang mana yang mereka tahu di situ tuh ada sebuah teror tentang pocong yang memang istilahnya sangat melegenda, sehingga mereka memutuskan untuk berangkat ke desa itu gitu. Nah, sesampainya di desa itu mereka ketok tuh rumah warga satu persatu gitu ya, tapi warga-warga di situ kayak asing kali yang ngeliat pendatang baru gitu ya, jadi nggak ada yang mau bukain pintu. Bahkan mereka juga ngeliat tuh dari luar ada warga yang sedang nonton TV juga gitu, tapi ya mereka cuek gitu, diketok pintu nggak ada yang mau buka pintu gitu. Sampai ada salah satu warga yang memang di situ kampungnya lumayan sunyi, jarak rumahnya juga berjarak-jarak ya gitu, jadi bukan yang deket-deketan gitu, itu berjarak semua gitu dari satu rumah ke rumah lainnya gitu. Nah, itu berjarak dengan ladang-ladang gitu ya. Nah, ya udah, sampai terus ada salah satu warga yang memang berada posisinya di luar, mereka tanya gitu, Pak, numpang tanya, permisi, rumahnya Mbak Sulis mana ya gitu, mereka tanya gitu. Nah, si warga ini nunjukin tuh arah rumahnya. Ntar orang dan jalan aja ke sini, lurus aja. Nanti di sana tuh ada jalan kecil setapak, belok aja, di situ tuh ada rumah, ada satu rumah di situ. Jadi ya udah tuh, makasih ya Pak, kata mereka gitu. Ya udah, berjalanlah mereka ke situ karena memang nggak bisa juga naik kendaraan ya, kendaraan mereka tinggal di situ aja, mereka jalan kaki itu menuju ke arah situ yang dimaksud si bapak tadi. Itu jalannya bener-bener udah semak, banyak ilalang-ilalang, udah kayak nggak layak untuk dijalanin, kayak seolah memang kayak nggak pernah ada orang lagi yang jalan lewat situ gitu. Nah, mereka jalan sampai akhirnya memang mereka menemukan ada salah satu rumah di situ yang memang cuma satu-satunya rumah, dan tapi kelihatan rumah itu memang udah tua banget, bener-bener udah kayak nggak layak dihuni, kayak nggak layak ditempatin gitu. Nah, rumah itu tuh ya udah kayak gubuk, udah bener-bener kayak nggak layak ditempatin lah gitu. Nah, ya udah tuh, tapi memang ada cahaya di dalam rumah itu, kita ada cahaya kuning di dalam rumah itu gitu kan. Jadi ya udah, mereka masuk tuh, mereka ketok pintu rumah itu gitu, permisi, permisi, assalamualaikum, kata mereka gitu kan. Nggak ada yang nyaut ini. Si Deno udah ngerasa nggak enak ini. Deno bilang, udah deh yuk kita balik aja yuk, kata Deno gitu. Aku kok nyium wangi nggak enak, aku nyium gini. Deno tadi gitu nyampe di situ, Deno ini nyium aroma yang wangi banget. Nah, dia bilang tuh, perasaanku nggak enak, ada harum harum banget katanya gitu. Nah, sementara kalau si Madi itu bilang, aku kok malah nyium bau bangke ya, kata Madinya gitu. Hus, si Fitri bilang gitu kan gitu, jangan sembarangan ngomong, kata Fitri gitu. Udah, kita tunggu aja, soalnya kan ada cahaya di dalam, berarti ada orangnya di dalam, kata mereka gitu. Terus Firman bilang, tapi perasaanku juga memang udah gak enak deh, kayak kita balik aja yuk, kata Firman gitu juga. Tapi terus Fitri ini, karena dia memang istilahnya bagian tim ini kan, dia ketuanya ya, dia harusnya dia meyakinkan teman-temannya nih untuk udah nggak apa-apa, dia tenang aja gitu kan, kita sini mau cari informasi gitu. Terus kalau kita nggak nemuin Mbak Sulis mau gimana, kan Mbak Sulis yang tahu ceritanya. Nah gitu, jadi udah mau sempat berbalik arah ya mereka ya gitu, karena nggak dibuka-bukain pintu. Terus mereka dengar ada suara, ada cahaya itu makin mendekat ke mereka. Oh, jadi mereka yakin bahwasanya ada orang yang membukakan pintu gitu. Dan bener aja, memang ada orang yang membukakan pintu gitu, yaitu pria separuh baya gitu ya, separuh baya lah ya, udah tua juga tapi separuh baya. Nah, pria itu nyuruh, ada apa, katanya gitu kan. Permisi Pak gitu, permisi, kayak kami mau cari rumahnya Mbak Sulis gitu, apa Mbak Sulisnya ada gitu. Oh ya udah, silakan masuk, katanya gitu kan. Terus dipersilakan masuk itu gitu.
masuk ke dalam itu pun sebenarnya mereka udah ngerasa nggak nyaman ya gitu. Aroma di dalam rumah itu tuh benar-benar kayak rumah yang memang nggak layak dihuni, kayak rumah yang nggak ada penghuninya. Itu bau, segala bau lah, ada dari yang mereka cium bau busuk, bau bangke, bau tanah, bau segala macam bau-bauan, itu nggak enak gitu. Sampai terus ya kadang-kadang kecium harum yang harum banget gitu. Nah jadi tuh mereka berempat itu duduk kan. Nah posisinya si Fitri ini duduk pas menghadap ke salah satu kamar yang ada di situ gitu. Nah kamar itu kan gak ada pintunya ya, cuma kain pintu gitu aja. Nah jadi pas nggak sengaja Fitri tuh ngeliat pas kain pintu tuh tersibak gitu ya gitu, memang nggak terlalu rapat juga. Nah Fitri tuh ngeliat ada laki-laki, ada perempuan separuh baya, ada perempuan lah udah tua lah di situ gitu, yang kayaknya kondisinya sedang sakit gitu ya gitu, lagi tiduran gitu. Nah di situ Fitri mikir, oh apa mungkin ini yang namanya Mbak Sulis gitu. Fitri mikirnya gitu kan. Terus ya udah gitu. Ada apa, ditanya ditanya Mbak ini kan gitu, ada apa gitu, ditanya pria yang ini tadi, ini namanya Pak Kus ya gitu, ditanya Pak Kus ini, ada apa, kata Pak Kus gitu. Ditanya pria ini, ada apa datang ke sini, kata gitu, mau ada apa gitu. Jadi mereka menjelasin tujuan mereka datang ke situ. Mereka bilang, sebenarnya kami kesini nih karena kami mau buat sebuah cerita untuk majalah kami, kata gitu kan. Kami butuh narasumber, yang mana kami tahu di kampung ini dulu pernah ada teror pocong yang sangat menggemparkan warga, sampai warga-warga itu banyak yang ngungsi, kata gitu. Nah kami tahu Mbak Sulis ya salah satu yang tahu cerita ini gitu, makanya kami datang ke sini untuk wawancara dengan Mbak Sulis, kata gitu kan. Terus pria itu bilang gitu, kenapa mau tahu tentang itu? Iya, gitu kan, tentang pocong yang meneror kampung itu gitu. Yang terus kalau nggak salah nama pocongnya itu yang dikenal dengan nama Bakus, kata gitu, Pak Bakus gitulah gitu. Jadi terus mau cari tahu tentang teror pocong itu, kata mereka gitu. Terus pria parubaya ini bilang gitu, saya sambil ngomong Fitri ini tetap ke si Mbah yang ada di dalam kamar tadi ya gitu. Tahu-tahu si Mbah ini posisinya udah duduk ngadep ke Fitri. Jadi mereka ini posisinya tatap-tatapan, dan si Mbah ini seolah kayak ngasih kode gitu ya ke Fitri, untuk nggak tahu kode itu apa Mbahnya mau minta tolong ambilkan sesuatu kan, kayak Mbahnya nggak bisa bergerak, atau Mbahnya mau ngasih kode apa Fitri juga nggak paham gitu. Tadinya Fitri sebenarnya mau nyuruh mau nyuruh ini ya, Mbak ini untuk mau bilang sama Mbak ini untuk mau ngasih tahu ke mbahnya, ke bapak ini, bahwasanya itu mbah mungkin lagi butuh bantuan gitu, mau ngasih tahu ke bapak ini kan gitu. Tapi karena si bapak masih menjelaskan ceritanya ke si Firman, ya udah deh Fitri diam aja kan gitu. Nah terus mereka tanya gitu, bapak itu tanya gitu, kenapa pengen tahu tentang pocong itu, kata kan. Iya Pak gitu kan, kami karena untuk majalah kami, kata mereka itu, kami tahu di sini pernah ada teror pocong yang namanya Pak Kus, kata gitu, itu pernah neror warga di sini tuh. Kami mau tahu sebenarnya cerita selanjutnya apa, kebenarannya itu kayak apa benar gitu kan. Terus iya itu memang benar, kata gitu kan, karena itu memang benar karena itu saya sendiri, kata pria parubayanya. Maksudnya gitu, maksudnya Pak gitu. Iya, pocong yang kalian cari itu ya saya, kata itu. Saya Pak Kus itu, kata pria parubaya ini. Jadi spontan mereka berempat ini langsung lihat-lihatan gitu, maksudnya apa gitu. Karena ajan berhenti dulu ya gitu. Aku stop dulu ceritanya karena ajan ya. Kita tunggu selesai ajan dulu. Sambil nunggu selesai ajan, apa ya, aku satu lagi memang kurang enak badan, dan mungkin ya aku belum bisa terlalu konsisten untuk ini ya gitu, karena memang satu aku lagi kurang sehat juga gitu. Dan ya mumpung sambil nunggu ajan, kira-kira teman-teman yang pengen ada yang mau ditanyain, ada apa, silakan aja tulis di kolom komentar. Ada yang pengen kasih saran atau apapun, silakan tulis di kolom komentar gitu. Kita tunggu selesai ajan dulu ya gitu.
wajah aku juga nggak enak dipandang, ya harap maklum ya, soalnya memang namanya lagi nggak sehat, nggak pakai makeup juga, nggak ada makeupan, nggak pakai lipstick juga. Pun aku memang nggak pernah makeupan, nggak pandai makeup juga, berkali-kali belajar tutorial makeup juga nggak pandai. Oke, ntar kita lanjut lagi setelah ajan, kita tunggu dulu. Mas nggak sholat nak? Mas, lo udah ajan kok nggak ke masjid? Oh, bawa uangnya sekalian nak, nanti beli telur lagi ya. Oh iya. Setelah ini ada yang komen sama aku, kenapa nggak sekalian sholat dulu? Tenang aja, aku pasti sholat kok, pasti. Cuma kalau kita lagi bawakan cerita gini, kalau udah kepotong itu ngeblank, biasanya susah nyambung lagi ke ceritanya, dan feelnya tuh susah dapat lagi gitu. Apalagi ini kondisi aku lagi kurang sehat gitu, tapi aku harus bertanggung jawab, aku harus buat konten kan gitu. Namanya juga Erlope udah jadi partner YouTube, udah keterima, jadi ya harus konsisten buat ininya, buat videonya. Oh iya, buat teman-teman jangan lupa ya, kirimkan yang punya cerita horor, silahkan kirimkan ceritanya ke email yang ada di bawah ini. Ntar aku tulis juga di kolom deskripsi emailnya, teman-teman bisa kirim cerita horor teman-teman. Buat teman-teman yang punya cerita horor, yang cerita horornya ingin dibacakan oleh saya, teman-teman bisa kirim ya ke email yang ada di bawah ini, yang aku sediain juga di kolom deskripsi. Dan makasih banyak buat teman-teman yang udah mau kirim emailnya ke aku, yang udah mau aku bacain emailnya, makasih. Dan aku butuh support dari teman-teman semua. Semakin banyak email yang teman kirim, semakin akunya akan semangat buat kontennya. Jadi yuk banyak-banyak kirim emailnya ya, biar akunya semangat buat kontennya. Mas, Nana, bawa uangnya. Oke, kita lanjut. Tadi sampai mana? Sampai akhirnya si pria parubaya itu bilang bahwasanya, iya, kenapa kalian mencari saya, katanya. Maksudnya, kata mereka, iya tadi kan kalian bilang kalian mau mencari sosok pocong itu. Ya saya itu, kata dia gitu. Saya pocong itu, katanya kan. Saya lah pocong yang kalian cari, saya Pak Kus, katanya gitu. Spontan mereka berempat langsung lihat-lihatan dong, ini maksudnya apa. Di situ perasaan mereka udah nggak enak itu, beli 3 ya nak. Di situ perasaan mereka udah nggak enak itu kan gitu. Balik itu nanti beli 4 nanti ada baliknya itu. Di situ perasaan mereka udah nggak enak itu gitu. Terus mbah yang ada di kamar tadi itu seolah ngasih kode, seolah gini, Fitri berpikir apa mbak ini maksudnya ngasih kode supaya kami pergi, supaya jangan lama-lama di situ gitu kan. Terus perlahan terus izin nih gitu kan, kami berempat terus pura-pura tapi tetap rileks ya, nggak menunjukkan rasa takut walaupun sebenarnya udah ketakutan banget, ini udah merinding udah apa. Kami berempat coba lebih tenang, kami bilang oke Pak, kalau gitu kami permisi aja dulu Pak, besok aja kami kembali lagi gitu, kami permisi dulu Pak. Pak Kusnya bilang gini, kenapa mau pulang, kata gitu. Kan tadi mau cari tahu tentang saya, katanya. Sambil ketawa lah ya, sambil hihihi gitu lah ya kan. Pak Kusnya sambil menyeringai senyum gitu kan, sambil terus udah di situ mereka udah hampir nggak bisa bergerak tuh gitu. Iya Pak, nggak apa-apa, permisi, maaf banget Pak kalau kami ganggu, maaf ya Pak, maaf, kami nggak bermaksud mengganggu, nggak bermaksud mengusik, katanya. Kami minta maaf, kami nggak akan cari tahu lagi, kata kami nggak akan mencari tahu lagi, kata Firman lah seperti itu kan. Yaudah akhirnya terus mereka memutusin untuk pulang, mundur pelan-pelan. Nah ketika itu udah tuh mereka jalan pelan, terus Fitri ini beranikan diri untuk melihat ke belakang kan, untuk menoleh lagi ke belakang. Nah ketika dia menoleh itu dia ngeliat mbah yang tadi tuh udah ada di depan pintu sambil tersenyum gitu, nggak tahu arti senyumnya itu apa kan gitu. Terus ya udah
yang penting mereka hari itu mereka selamat, mereka pulang gitu. Dan itu jadi pengalaman yang ini ya buat mereka, ya akhirnya mereka nggak dapatkan ceritanya gitu. Ya sebenarnya gini, mereka ingin dapat ceritanya malah sebenarnya dari sumbernya langsung tuh, dari pocongnya langsung, tapi ya mereka juga nggak mungkin wawancarain pocongnya langsung gitu. Nah, jadi singkat ceritanya ya, Pak Kus ini bilang, dia bilang sebenarnya dia waktu itu sempat cerita ngomong gitu, iya di sini pernah ada teror pocong itu, eh, yang dilakukan oleh seorang pria. Kenapa dia seperti itu? Karena dia melakukan ilmu pesugihan, dia melakukan ilmu hitam, dia melakukan pesugihan untuk bisa kaya gitu. Nah, jadi karena itulah akhirnya ilmunya itu yang membuat dia jadi gentayangan, nggak bisa ini. Singkat ceritanya seperti itu ya gitu. Nah, akhirnya yaudah ketika mereka pulang, nah keesokan subuhnya ya mereka nginep nih ya di rumah warga di situ kan gitu kan. Lalu keesokan mereka cerita, lalu warga situ bilang gitu, kan Mbak Sulis kan nggak ada di situ katanya gitu kan. Mbak Sulis kan di rumah sakit udah 2 bulan kata gitu, dibawa anaknya nggak ada di rumah katanya. Wah di situ mereka tambah gak karu-karuan itu. Terus ya udah subuhnya selesai mereka terus pulang, mereka pulang ya udah tuh ya alhamdulillah nggak ada gangguan sampai mereka sampai ke tempat tujuan. Tapi itu jadi pengalaman ini sih ya buat mereka, istilahnya ya mereka datang ke daerah yang terpencil yang memang mereka mau bertemu dengan narasumber sebenarnya untuk tahu cerita itu gitu. Dan akhirnya mereka bukan juga ketemu dengan narasumber namun dengan sosoknya langsung, tapi sayangnya mereka juga nggak mungkin wawancarain sosoknya, tapi mereka dapat sepintas dari sosok itu yang bahwasanya dia sendiri menyesal sebenarnya karena udah melakukan ilmu pesugihan itu membuat dirinya jadi seperti itu gitu. Dan ya gitu aja ceritanya dari Fitri ya, pengalaman mereka gitu. Sebenarnya mereka ini banyak lagi pengalamannya karena namanya mereka kan memang kerjanya seperti itu, banyak banget pengalaman mereka. Tapi untuk cerita tentang untuk cocok untuk cerita tentang sosoknya Mbah Kus ini, sosoknya Pocong Kus ini, ya memang mereka nggak bisa dapetin lebih, mereka nggak berani untuk datang ke desa itu lagi gitu. Apalagi ternyata mereka udah dengar kabar Mbah Sulis ini ternyata sudah meninggal, jadi mereka nggak bisa terlalu dapatkan narasumber ya, karena warga-warga di situ tuh nggak kooperatif banget. Tiap ditanyain warga di situ sama sekali tuh nggak mau menerangkan apapun gitu. Jadi ya mereka nggak bisa dapatkan lagi info lebih lanjut tentang sosok pocong Mbah Kus ini gitu. Jadi ya sampai di situ aja sih cerita mereka, dan mereka nggak jadi liput ini jadi sebuah cerita, tapi dijadikan pengalaman pribadi mereka gitu. Karena yang mana mereka mau ketemu dengan narasumber, tapi mereka malah ketemu dengan sosok yang mereka ingin gali gitu. Jadi ya itu sih mungkin ya, kalau aku juga yang di posisi mereka nggak tahu dia bisa bergerak nggak gitu. Dibilang ya itu saya sendiri, waduh kurasa kalau aku sendiri juga dibilang itu ternyata hantu, itu pocong yang nerima kita apa enggak. Syukurnya aja mereka berempat nggak sendiri atau berdua gitu. Oke deh, makasih ya Fitri dan teman-temannya buat pengalamannya. Buat Fitri, Firman, Deno, dan Madin, makasih buat pengalaman kalian ya. Mau dong kirim-kirim lagi ya Firmannya atau Denonya atau Madinya, apabila kalian ada pengalaman cerita horor lagi ketika meliput ini untuk majalah kalian, boleh dong berbagi ceritanya ke sini, saya siap bacakan. Sekali lagi terima kasih buat Fitri dan teman-temannya, makasih banyak yang udah mau berbagi ceritanya ini gitu. Dan untuk sebenarnya gini, ada email yang udah panjang juga, tapi aku belum bisa membacakan untuk versi yang panjang-panjang, jadi aku bacakan email yang memang yang masuk itu yang versi pendek-pendek aja dulu ya, aku bacakan gitu. Karena satu, kondisi aku yang memang kurang sehat, dan aku pun mungkin udah harus dikejar dengan konten, aku harus segera cepat buat konten karena memang udah keterima juga ya, ROP udah keterima jadi partner YouTube, jadi aku harus konsisten untuk tetap buat konten gitu. Jadi sekali lagi aku ucapin terima kasih buat semua teman-teman yang udah selalu support channel aku. Terima kasih buat semua teman-teman yang udah sudah mau kirim cerita horornya, pengalaman horornya ke aku gitu. Sekali lagi terima kasih. Dan sekali lagi juga aku minta tolong buat teman-teman semua yang punya cerita horor, yang mau berbagi cerita, silakan kirim ke email yang ada di bawah ini atau email yang ada di kolom deskripsi. Aku sudah sediakan, teman-teman bisa kirim ke situ. Kirimkan saja, insya Allah aku akan bacakan semuanya satu persatu gitu. Dan sekali lagi, semakin banyak email yang teman-teman kirim, itu membuat aku semakin termotivasi, membuat aku semakin semangat untuk buat kontennya.
Dan jika makin banyak email yang dikirim, mungkin aku akan rajin-rajin upload videonya, mungkin bisa 2 hari sekali aku akan upload. Tapi kalau untuk saat ini aku belum bisa dulu. Tapi jika memang nanti udah menumpuk email yang teman-teman kirim, aku usahain tuh untuk bisa 2 hari sekali aku bawakan ceritanya gitu. Oke, makasih ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang udah support channel aku, yang udah mau ngedukung aku dari nol sampai sekarang. Dan terima kasih sekali lagi buat yang sudah mau berbagi ceritanya ke aku, yang sudah mau kirim ceritanya ke email, yang sudah mau kirim emailnya ke aku, yang sudah mau berbagi ceritanya ke aku. Intinya aku berterima kasih banyak buat semuanya. Sekali lagi terima kasih, dan sehat selalu buat semuanya, sehat selalu ya, sukses selalu buat Fitri dan teman-temannya, semoga semakin sukses dalam pekerjaannya juga. Oke, sampai jumpa lain waktu. Assalamualaikum.